Selamat pagi Pak Gindo, saya Elsa Kartika dari kelas 12 IPA 2 akan memulai praktikum agama. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas penjagaanmu sepanjang malam tadi sehingga Engkau memberikan mimpi yang indah bagiku. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan aku di pagi hari yang cerah ini dan masih memberikan nafas kehidupan yang baru bagiku sehingga aku masih bisa menikmati hari yang baru. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati aku dari pagi hingga malam nanti, berkati setiap kegiatanku, menjadi aku dari segala mara bahaya, dan lancarkanlah semua proses yang akan aku alami hari ini. Berkati juga kedua orang tuaku, kiranya Engkau memberkati mereka, untuk memberikan mereka kesehatan, memberikan rezeki yang cukup, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berkati juga sanak saudara kami di luar sana, yang mungkin belum dapat menikmati makanan, kiranya Engkau membuka jalan kasih-Mu, agar mereka dapat menikmati makanan. Terima kasih Tuhan, amin. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan saat teduh. Saat teduh saya ambil dari bacaan Alkitab 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 dengan judul Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh, memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi, semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dari bacaan saat teduh tadi, yang dapat saya petik adalah bahwa kita masing-masing agama mempunyai satu Tuhan. Kita sama-sama memuji dan memuliakan satu Tuhan. Dan agama di Indonesia ini sangat beragam. Nah, sebaiknya karena agama kita yang beragam dan kebudayaan kita juga beragam, suku kita juga beragam, kita harus tetap menjaga toleransi antar umat beragama, antar suku, ras, dan golongan. Kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya, karena tadi disebutkan bahwa semua diciptakan oleh satu Tuhan, dan menyembah atau memuliakan satu Tuhan juga. Jadi sudah selayaknya kita untuk saling toleransi dan menghargai antar umat beragama ataupun suku yang berbeda. Jika dilihat dari permasalahannya, Indonesia memang merupakan negara yang majemuk dan banyak sekali suku agama yang ada di Indonesia, juga ada 6. Banyak juga budaya yang berada di Indonesia. Namun yang saat ini sedang gencar-gencarnya atau hangat diperbincangkan oleh publik adalah permasalahan tentang sensitivitas tentang agama di Indonesia. Banyak sekali ceramah-ceramah yang kurang tepat untuk ditampilkan atau untuk dibicarakan kepada para umat atau jemaatnya, karena dapat memancing perpecahan di antara agama di Indonesia. Namun, jika yang saya amati adalah permasalahan ini bukan antara agama, tetapi antar golongan. Jadi dalam sebuah agama ini terdapat golongan yang mempunyai ajaran agama yang berbeda dengan agamanya. Tetapi ini bisa disimpulkan menjadi ajaran sebuah golongan yang dapat memecah belah Indonesia. Oleh sebab itu, hal yang dapat saya lakukan sebagai pelajar untuk mengatasi perpecahan di antara kemajemukan bangsa Indonesia ini adalah, yang pertama, saya akan menghormati atau menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan saya.
Biasanya saya di sekolah itu mempunyai teman-teman yang berbeda agama. Karena saya penasaran, saya bertanya kepada mereka. Nah, ini bisa dinamakan dengan dialog antar umat beragama. Nah, di sini saya belajar walaupun sedikit. Jadi bisa dibilang seperti mengetahui sedikit tentang agama mereka. Jadi saya tidak penasaran. Dan yang dapat saya petik adalah semua agama itu menyembah satu Tuhan yang sama. Namun caranya berbeda-beda. Itu saja. Yang kedua adalah mengucapkan selamat kepada hari besar agama mereka atau budaya mereka. Seperti yang biasa kita lakukan adalah selamat Idul Fitri, dan misalnya yang bagi keturunan Tionghoa kita biasanya mengucapkan Gongsi. Yang ketiga adalah membantu umat atau kepercayaan yang berbeda yang sedang merayakan hari besarnya dan mereka membutuhkan bantuan seperti sound system, mengangkat kursi, menyusun kursi, atau membantu mereka dalam memasak. Dan yang ketiga, khususnya kita sebagai pelajar, kita harus menegur jika ada teman yang meledek atau mengejek tentang kepercayaan agama lain. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah menyadarkanku apa pentingnya toleransi di antara kemajemukan yang berada di Indonesia ini. Kiranya Engkau memberkati semua rakyat Indonesia agar terhindar dari segala perpecahan dan ajaran sesat manapun. Kiranya Engkau tetap memberkati Indonesia dan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.